Selamat datang di Novel Audioku Channel. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novel Audioku Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 244, bersama Novel Audioku Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Sekarang masalah telah mencapai titik ini, tidak perlu khawatir tentang wajah. Namun, Aiden Enzo hanya melirik orang-orang yang hadir dengan acuh tak acuh, mengangkat alisnya, menatap Brian Vince, dan berkata, Phoenix emas giok ini, seperti yang saya katakan sebelumnya, saya pasti akan menang, siapa yang berani menghentikan saya, mati. Brian Vince juga terkejut dengan niat membunuh Aiden Enzo. Namun, dia segera memarahi, baik. Saya ingin melihatnya hari ini, mengapa Anda mengambilnya? Brian Vince melambaikan tangannya, dan selusin penjaga keamanan yang terlatih bergegas keluar dan mengepung Aiden Enzo. Tutup panggilan, tapi tiba-tiba, suara memarahi datang langsung dari pintu. Berhenti, siapa yang berani menyentuh Tuan Muda Enzo? Semua orang mengikuti prestise, dan melihat seorang pria parubaya berjas, sepatu kulit, dan kacamata berbingkai emas, berjalan cepat ke tempat acara, dengan 4 asisten di belakangnya. Brian Vince dan yang lainnya secara alami melihat orang itu datang pada pandangan pertama, dan mereka terkejut. Direktur Zero, mengapa kamu tiba-tiba ada di sini? Brian Vince buru-buru menyapanya, menunjukkan rasa hormat yang besar. Golan Zero, pemilik aula keluarga Zero, tempat lelang terbesar di ibu kota. Dia juga ketua dari 5 direktur asosiasi lelang domestik. Dia sangat berkuasa dan memiliki suara yang tinggi di industri lelang. Dari segi kekuatan, Brian Vince hanya 1/10 dari Golan Zero. Dari segi latar belakang, Brian Vince bahkan lebih buruk dari Golan Zero. Ini adalah legenda, dikatakan bahwa ada banyak latar belakang. Dia adalah putra keempat dari lelaki tua dari keluarga Zero, salah satu dari 4 keluarga tersembunyi di ibu kota, dan dia masih belum menikah. Saat Golan Zero melangkah ke venue, suasana seluruh venue berubah secara halus. Jelas, semua orang tahu Golan Zero. Menilai dari perubahan ekspresi orang-orang besar itu, sepertinya mereka benar-benar tidak ingin bertemu Golan Zero di sini. Lagi pula, legenda tahun itu masih terngiang di telingaku. Ini manusia dewa. Saat itu, dia sendirian menjungkir balikkan pasar perdagangan gelap lelang domestik, dan kemudian mendirikan asosiasi lelang dengan tangan besi, membentuk dewan asosiasi, dan dengan demikian menyatukan pasar lelang domestik sepenuhnya. Oleh karena itu, Golan Zero adalah abdi Tuhan, tak terduga. Tidak ada yang mau berteman dengannya. Karena, Anda tidak tahu apa yang dipikirkan dan direncanakan orang seperti itu. Tapi sekarang, persis seperti ini dianggap sebagai dewa dalam lingkaran, dia berjalan ke Aiden Enzo dengan cepat, berdiri, membungkuk, dan berkata dengan ekspresi hormat, Tuan Muda Enzo, saya telah membuat Anda bersalah. Di sana gempar, semua orang terkejut, semua orang terhormat tercengang dan tidak percaya apa yang mereka lihat sekarang. Golan Zero benar-benar menundukkan kepalanya kepada orang lain. Tuhan, itu adalah sosok mitos di lingkaran lelang, Dewa Awan, Master Zero. Di antara mereka, tentu saja Brian Vince adalah yang paling terkejut dan heran. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Golan Zero, kepala Dewan Asosiasi Lelang, akan membungkuk dengan hormat kepada seorang pemuda. Tidak baik, hati Brian Vince bergetar, dia tahu ini sudah berakhir. Aiden Enzo ini, sepertinya statusnya tidak sepele, dia tidak sesederhana menjadi kaya. Sekarang bahkan Golan Zero, kepala asosiasi, memperlakukannya dengan sangat hormat, belum lagi identitas lain Golan Zero, putra keempat dari keluarga Zero, salah satu dari 4 keluarga pertapa besar di ibu kota. Dan kakak tertua Golan Zero adalah kepala keluarga Zero saat ini. Nyonya Zero bahkan pensiun dari posisi bergengsi itu untuk mengurus dirinya. Oleh karena itu, Brian Vince panik, matanya terus tertuju pada Nona Rowland di belakangnya, meminta bantuan. Melihat Golan Zero saat ini, Aiden Enzo sedikit mengernyit, dan bertanya, siapa kamu? Ada keributan, dia bahkan tidak mengenal Golan Zero. Artinya, Golan Zero menemukannya sepenuhnya sendiri. Golan Zero segera menjawab sambil tersenyum, sekarang, Golan Zero, bos aula keluarga Zero, Tuan Enzo pernah meminta seseorang untuk mengambil foto kunci pas batu giok Qianlong bersamaku. Apakah kamu ingat?
Aiden Enzo memikirkannya sejenak, dan berpikir ketika dia bangun, itu adalah jari manis giok yang diberikan kepada kakek Vivian Low. Itu benar, saya melakukannya. Aiden Enzo mengangguk dan berkata, lalu apa yang Anda inginkan dari saya? Golan Zeru berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Muda Enzo, Anda salah paham, saya mendengar bahwa aula keluarga Vince akan menyerang. Saya baru saja datang ke sini untuk melihat barang langka, saya tidak berharap bertemu Tuan Muda Enzo di sini, ini benar-benar takdir. Golan Zeru juga terkejut. Awalnya, saya datang ke sini untuk menonton kegembiraan, tetapi saya tidak menyangka akan bertemu dengan Tuan Muda misterius yang telah lama saya selidiki. Terakhir kali jari giok Qianlong ditarik, Golan Zeru memperhatikan pembeli di belakang layar. Setelah banyak bertanya, dan juga melalui hubungan keluarga, saya menemukan beberapa petunjuk. Tidak masalah jika Anda tidak memeriksanya, keempat putra dari keluarga Zeru akan terkejut. Bahkan pensiunan Nyonya Zeru secara pribadi maju dan berkata bahwa dia ingin memiliki hubungan yang baik dengan Tuan Muda Enzo yang misterius ini, tetapi itu tidak dapat dipaksakan. Aiden Enzo mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti, dan masih menatap Brian Vince dengan dingin. Ketika Golan Zeru memasuki pintu, dia mendengar pembicaraan kasar dari seseorang di luar, dan segera menegur Brian Vince dengan suara dingin, Tuan Vince, apakah Anda pengganggu besar? Karena Tuan Muda Enzo telah mendapatkan Phoenix emas giok itu, mengapa kamu tidak mengirimkan barang? Kamu masih harus membuat formasi seperti ini. Brian Vince panik sekarang, dia tidak akan pernah mengira Golan Zeru akan datang bahkan jika dia terbunuh. Direktur Zeru, Anda salah paham, ini sedang berdiskusi. Brian Vince beralasan dan menjelaskan. Diskusikan, mengapa saya tidak dapat melihat bahwa kalian memiliki sikap untuk berdiskusi? Anda aula keluarga Vince, apakah Anda suka menggunakan orang untuk memaksa Anda bernegosiasi? Golan Zeru melambaikan tangannya dengan marah, dan bertanya langsung. Dapat dikatakan bahwa Brian Vince tidak diberi wajah sama sekali, dan dia benar-benar ditekan ke tanah dan digosok. Ini, sulit bagi Brian Vince untuk menjelaskannya. Di sana, melihat pemandangan ini, Rowland Enzo benar-benar kehilangan kesabarannya, mendengus 2 kali, menoleh dan pergi. Brian Vince tahu bahwa dia meninggalkan kesan buruk di depan Nona Rowland. Dan di sini, Golan Zeru berkata lagi, Tuan Vince, sebagai kepala eksekutif asosiasi, saya memerintahkan Anda untuk menyerahkan barang-barang itu kepada Tuan Muda Enzo. Ekspresi Brian Vince saat ini sangat suram. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat, tetapi di bawah tekanan identitas Golan Zeru, Brian Vince masih menggelengkan kepalanya, dan tanpa daya berkata kepada pembawa acara, berikan kepada Tuan Muda Enzo ini. Pembawa acara mengerti, dan segera mengatur seseorang, mengirim keluarga Vince ke sana. Aiden Enzo mengambil kotak brokat, melihat ke dalam Phoenix emas giok di dalamnya, dan menghela napas lega. Akhirnya, peninggalan ibu diperoleh. Brian Vince juga terlalu sibuk untuk memberhentikan bawahannya, dan memuji Golan Zeru, Direktur Zeru, kali ini benar-benar salah paham, saya harap Direktur Zeru akan menunjukkan rasa hormatnya. Golan Zeru mendengus dingin, dan berkata, semuanya terserah kepada Tuan Muda Enzo. Aiden Enzo mengangkat alisnya, melirik Brian Vince, dan berkata kepada Golan Zeru, lupakan saja, aku sudah mendapatkan barang-barangnya, dan aku akan segera pergi. Setelah itu, Aiden Enzo membayar uangnya, dan membawa pergi Mian Riziso. Sekelompok orang tercengang ditinggalkan di tempat tersebut. Dengan ekspresi kekaguman di wajahnya, Kohler Jin meletakkan tangannya di saku celananya, berjalan melewati Brian Vince dengan mencibir, dan pergi dengan senyum lebar. Fredrik Kanio dan Diana Eba berkumpul, tidak tahu harus berkata apa. Golan Zeru tidak repot-repot berbicara dengan Brian Vince, dan setelah beberapa peringatan, dia mengejar dan berteriak, Tuan Muda Enzo, sampai jumpa. Melihat Aiden Enzo pergi, ekspresi Brian Vince berubah dingin, dan niat membunuh di matanya pasti akan mati, sekarang. Dia berbalik langsung, memutar nomor telepon adik keduanya Charles Vince, menggertakkan giginya dan berkata dengan suara dingin, lakukan semuanya dengan bersih. Ini adalah kesempatan bagi kita berempat untuk mendapatkan kembali dukungan di depan Nona Rowland. Kita tidak boleh melepaskannya. Tutup panggilan telepon, Brian Vince mengepalkan tinjunya dengan marah, dan berkata pada dirinya, lawan aku, tidak peduli siapa kamu akan tenggelam ke Danau Fenghu. Melihat ke belakang kepada Aiden Enzo, dia baru saja keluar dari aula keluarga Vince ketika dia menerima panggilan telepon Tergio Ziso.
Ujung telepon yang lain tampak sangat cemas. Tuan Enzo, sesuatu telah terjadi. Angelina Chiesa dan Cheryl hilang. Apa? Aiden Enzo gemetar, firasat buruk langsung masuk ke dalam hatinya, dan itu menjadi semakin intens. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novel Audioku Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.